Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian. Mari yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, imam besar masjid beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan. Juga yang kami muliakan kepada Bapak dan Rem 011 Lila Wangsa, yang kami muliakan kepada Bapak Kabintal dan Rem 011 Lila Wangsa, yang kami muliakan kepada Khadim GPS, Khadim SMS, jamaah tetap, jamaah setia yang mudah-mudahan selalu dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan kepada guru-guru kami dan orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat, sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 amalan yang dapat menerangi kita di alam kubur, yang merupakan alam pertama daripada alam akhirat dan alam terakhir daripada alam dunia. Apabila kita bahagia di alam barzah ataupun di alam kubur, kemungkinan besar kita akan bahagia di akhirat kelak. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita menderita di alam barzah ataupun di alam kubur, kemungkinan besar pula kita akan menderita di akhirat kelak. Adapun yang pertama, amalan yang dapat menerangi kita di alam kubur, iaitu menjaga salat 5 waktu. Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Salat juga merupakan identitas kita seorang Muslim. Salat juga merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat berarti dia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meruntuhkan, artinya meninggalkan salat, berarti dia meruntuhkan agama. Begitu penting ibadah salat dalam kehidupan kita, sehingga salat merupakan salah satu ibadah yang sangat istimewa, tempat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat juga merupakan ibadah yang langsung diambil oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui perantaraan malaikat Jibril. Begitu pentingnya ibadah salat. Dan juga salat merupakan salah satu ibadah yang dapat memudahkan rezeki bagi kita. Ini janji Allah kepada kita yang mau salat dan memerintahkan keluarga kita salat, maka janji Allah akan memudahkan rezeki bagi kita.
Di dalam Al-Quran surah Taha ayat 132 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya mengerjakan ibadah salat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuka, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan balasan baik bagi orang-orang yang bertakwa itulah syurga beserta kenikmatannya. Maka dalam bentuk, kondisi dan situasi apapun, jangan pernah kita meninggalkan ibadah salat. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, walaupun kita banyak harta sekalipun, jangan pernah kita meninggalkan ibadah salat. Karena meninggalkan ibadah salat merupakan dosa yang paling besar, yang di akhirat kelak akan dicampakkan ke dalam neraka sakar. Sehingga penduduk syurga bertanya kepada penduduk neraka sakar, mengapa kalian berada di dalam neraka sakar? Maka penduduk neraka sakar menjawab, ketika di dunia kami meninggalkan ibadah salat. Dan juga ibadah salat merupakan ibadah yang pertama sekali dihisab di yaumil qiyamah kelak. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Sesungguhnya amal yang pertama sekali dihisab di yaumil qiyamah daripada amal seorang hamba itulah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Maka apabila salat kita benar, maka kita akan mendapat kemenangan dan kebahagiaan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Maka jika salat kita tidak benar, maka kita akan mendapat celaka dan rugi. Dan salat juga merupakan salah satu ibadah yang dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kapan salat tersebut dapat mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar? Ketika salat yang kita lakukan didasari oleh ilmu agama. Karena setiap ibadah yang kita lakukan apabila tidak didasari oleh ilmu agama, maka semua ibadah kita tidak akan diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila mana salat yang kita lakukan didasari oleh ilmu agama, maka salat kita akan menjadi salat yang berkualitas, yang selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas salat yang formalitas saja. Kita yang hadir pada subuh yang mulia ini merupakan hamba-hambanya Allah yang selalu diberi hidayah oleh Allah, selalu mengerjakan ibadah salat. Kadangkala kita termasuk hamba-hambanya Allah yang istiqamah salat berjamaah, alhamdulillah. Tapi yang paling penting adalah mempertahankan pahala ibadah salat itu jauh lebih sulit daripada melakukan ibadah salat. Kenapa demikian? Apabila hati kita masih bermasalah, maka salat kita akan sia-sia.
Bila kita hari ini masih menganggap diri kita paling hebat, paling mulia, ahli ibadah, maka tidak ada pahala ibadah salat kita. Apabila hari ini kita yang mendirikan salat tapi masih menganggap orang lain remeh, masih menganggap orang lain rendah, menganggap diri kita yang paling mulia, yang paling hebat dinamakan dengan sombong, maka tidak ada pahala ibadah kita. Apabila hari ini kita masih ada rasa iri, dengki sesama kawan, sesama manusia, orang lain naik jabatan, kita yang merasa tidak senang. Kadang-kala kita merasa susah ketika orang lain mendapat kenikmatan, merasa senang ketika orang lain ditimpa ujian oleh Allah. Kita tidak senang ketika orang lain maju, ketika orang lain sukses. Maka tidak ada pahala ibadah kita. Kenapa? Hati kita yang bermasalah. Maka sekali lagi saya sampaikan, mempertahankan pahala ibadah salat kita itu jauh lebih sulit daripada melakukan ibadah. Kadang-kala kita dalam beribadah ada riya, ada ujub, ada takabbur. Maka penyakit-penyakit hati tersebut yang dapat merusak ibadah, inilah yang mesti kita basmi supaya ibadah kita menjadi ibadah salat yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang dapat menerangi kita di alam kubur iaitu bersedekah. Sedekah merupakan salah satu kebaikan yang dapat mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita hari ini. Persoalan harta merupakan persoalan yang akan ditanyakan oleh Allah di yaumil kiamah depan belakang. Dari mana kita memperoleh dan ke mana kita mempergunakannya, mesti kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah di yaumil kiamah kelak. Hanya satu golongan yang mudah di dalam mempertanggungjawabkan harta tersebut. Itulah golongan-golongan yang ketika di dunia ini selalu mencari harta pada tempat yang Allah ridha dan mempergunakan pula pada tempat yang Allah ridha. Maka sedekah merupakan suatu kebaikan. Jangan pernah kita sia-siakan, karena satu kebaikan akan Allah balas dengan 10 kebaikan yang lainnya. Banyak sekali keutamaan yang Allah berikan bagi kita yang mau bersedekah. Di antaranya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu taruddul bala wa tutawwalul umrah." Sedekah itu dapat menolak bala dan memanjangkan umur. Dan bahkan dengan kita bersedekah, maka Allah akan memberikan kepada kita kekayaan selama-lama. Dengan kita bersedekah, maka Allah akan memberikan harta kepada kita, harta yang barakah. Dengan kita bersedekah, maka kita akan menjadi hamba-hambanya Allah yang akan mendapat naungan di hari kiamat kelak. Dengan kita bersedekah, maka Allah akan menutup kepada kita 70 pintu kejahatan. Begitu pentingnya, begitu istimewanya tentang ibadah ataupun kebaikan sedekah. Jangan pernah kita sia-siakan. Betapa banyak saudara-saudara kita hari ini yang sudah berada di alam barzah, yang mereka hari ini ingin kembali ke dunia ini untuk bersedekah seperti kita, namun mereka tidak punya lagi kesempatan.
Kita yang masih diberikan hidup oleh Allah, jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Bagi kita yang punya harta, manfaatkan harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Salah satunya iaitu dengan bersedekah. Karena harta merupakan titipan Allah. Yang harta tersebut akan diminta bertanggungjawabkan oleh Allah di yaumil qiyamah kelak. Dan bahkan sedekah dapat memadam akan siksanya kubur. Betapa banyak orang-orang yang sudah kembali kepada Allah ingin kembali ke dunia ini untuk bersedekah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian daripada yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang kalian kematian. Fayaqula Rabbi, maka berkata ia, ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, mengapa engkau tidak menangguhkan ataupun melambatkan kematianku sehingga begitu cepat kematian datang kepadaku. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin, padahal aku ingin bersedekah dan menjadi orang-orang yang salih. Maka kesempatan yang telah Allah berikan jangan pernah kita sia-siakan, karena sedekah merupakan kebaikan yang sangat luar biasa. Seandainya di dunia ini Allah membalas pahala sedekah, tentu kita akan berlomba-lomba di dalam bersedekah. Tetapi karena ini merupakan ujian, Allah ingin menguji kepada kita yang punya harta, apakah kita mau bersedekah ataupun tidak. Ini adalah ujian bagi kita. Apabila kita mau memanfaatkan harta tersebut dengan bersedekah, di dunia kita akan bahagia, di akhirat kelak juga kita akan bahagia. Karena orang yang bersedekah akan dekat dengan syurganya Allah, akan dekat dengan Allah, dan akan dekat dengan sesama manusia, dan jauh daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, amalan yang dapat menerangi kita di alam kubur iaitu membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran bukan hanya tontonan semata-mata. Bukan hanya Al-Quran tersebut kita simpan di rumah, tidak pernah kita baca-baca. Rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran, rumah tersebut tidak akan diberkahi oleh Allah, tidak akan didatangi oleh para malaikat. Akan tetapi sebaliknya, rumah-rumah yang ada di dalamnya dibaca Al-Quran, rumah tersebut akan bercahaya. Rumah tersebut akan menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah-rumah yang ada di dalamnya dibaca Al-Quran, maka rumah tersebut akan didatangi para malaikat dan jauh daripada godaan syaitan laknatillah. Al-Quran juga merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Merupakan obat daripada segala penyakit, obat daripada segala masalah. Ketika kita punya masalah hari ini, tentu kita akan mengambil kesimpulan untuk liburan dan lain sebagainya. Padahal obat daripada segala masalah adalah membaca Al-Quran. Baik masalah di kantor, masalah di rumah, dan lain sebagainya. Ketika kita punya masalah, maka obati masalah tersebut, selesaikan masalah tersebut dengan kita membaca Al-Quran. Satu huruf kita baca Al-Quran dalam keadaan berwudu,
maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan yang lainnya. Seandainya dari hari ke hari, dari malam ke malam, selalu kita membaca Al-Quran, walaupun satu surat sekalipun, walaupun satu juz sekalipun, berapa pahala yang kita raih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita lewatkan kebaikan-kebaikan tersebut, karena kita tidak tahu dengan kebaikan apa yang membuat Allah ridha hingga kita dimasukkan dalam syurganya Allah beserta kenikmatannya. Apabila di dalam dunia ini kita tidak pernah membaca Al-Quran, kita sibuk dengan harta dan jabatan, bagaimana kita mampu menjawab Al-Quran sebagai imamku ketika ditanyakan oleh malaikat mungkar wa nakir di alam barzah nantinya? Sementara dalam dunia kita tidak pernah membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya. Bahkan di akhirat kelak, Al-Quran tersebut akan menjadi naungan ataupun syafaat bagi kita pembacanya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacakan olehmu akan Al-Quran, maka sesungguhnya di akhirat kelak Al-Quran tersebut akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Mari kita yang punya keluarga, punya anak, punya istri, ajak diri kita, ajak keluarga kita untuk mencintai Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut, sehingga anak-anak kita dan istri-istri kita mencintai Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut yang merupakan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir dalam waktu yang singkat ini, amalan yang dapat menerangi kita di alam kubur, iaitu memperbanyak tasbih. Bertasbih kepada Allah ini merupakan perintah Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu zkuru zikrallaha zikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah akan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ini merupakan perintah Allah kepada kita selaku hambanya untuk selalu kita berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir hati kita akan tenang, jiwa kita akan tentram, pikiran kita akan tenang. Ketika hati kita sudah tenang, ketika hati kita sudah bersih, ketika hati kita sudah sejahtera, karena selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan membuat hubungan kita dengan Allah baik, dan hubungan kita dengan sesama manusia juga baik. Kemudian bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan waktu petang. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani habibatani ila Rahman." Ada dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat tersebut ringan pada lidah. Saqilatani fil mizan. Dua kalimat tersebut berat pada timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yaitu subhanallah wa bihamdihi
Subhanallahil azim. Dua kalimat tersebut apabila kita selalu membaca, baik di waktu pagi maupun di waktu petang, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Maka oleh sebab demikian, para hamba Allah sekalian, apabila 4 amalan tersebut mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, selalu menjaga salat 5 waktu. Yang kedua, selalu bersedekah. Yang ketiga, selalu membaca Al-Quran. Dan yang keempat, selalu membaca tasbih. Maka insya-Allah kita semua akan menjadi hamba-hambanya Allah yang akan selamat daripada siksanya kubur, sebagaimana harapan dan dambaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita sekalian. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.